yang menjadi tema kita dalam khotbah ini, tinggal menetap pada Tuhan. Manusia yang hidup pasti pernah lahir. Dan manusia yang hidup menurut hukum alam 100% akan mati. Tapi kalau menurut iman tidak seperti itu. Karena di dalam Alkitab diingatkan ketika Kristus datang, kita yang masih hidup tidak akan mati. Kita diubahkan dan diangkat hidup-hidup. Kita tidak akan berharap kalau Tuhan datang selama kita masih hidup, supaya kita tidak mati. Semua yang lahir itu pasti menangis. Pak Wahidin ini orangnya ceria, energik, ramah. Tapi saya bisa pastikan, meskipun saya tidak lihat, tapi saya pastikan bahwa ketika dia lahir pasti menangis juga. Ya. Sebaik apapun, sehebat apapun orang yang ada saat ini, ketika dia lahir pasti menangis. Mengapa? Karena sebenarnya masuk ke dunia ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan ketika kita lahir. Dia meninggalkan zona nyaman di kandungan, segala sesuatu tidak usah kerja, datang, terima saja jadi. Dan tiba-tiba dikasih tahu kamu harus pergi dari sini, tinggal di luar sana. Karena itu dia menangis. Tapi puji Tuhan, kita hidup di dunia ini lalu mulai bertumbuh dan ada dua kemungkinan. Pertumbuhan hidup kita manusia, apakah dia semakin menyukai dunia ini atau dia semakin membenci dunia ini. Tapi umumnya setiap orang akan bertumbuh dan menjadi orang yang sangat mengasihi dunia ini. Nanti setelah dia besar baru dia belajar untuk melihat iman, janganlah kamu mengasihi dunia. Tapi secara alamiah memang manusia pasti menyukai dunia ini. Ayat pertama dalam pembacaan kita, jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, ini mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, memang hidup manusia kita panah, tidak kekal. Kalau dalam istilah di bahasa kami, saya kira umumnya yang berbahasa Toraja mungkin mengerti ini. Kematian itu diibaratkan jalan yang satu arah. Jalan satu arah. Semua orang mengarah ke sana. Mau atau tidak mau, kalau kami bahasa misal kikuan lalan sang bambah. Satu arah. Mau tidak mau, kalau Tuhan Yesus tidak datang-datang juga, mungkin oleh penyakit, oleh waktu, umur, oleh kaget saja bisa orang mati ya. Bahkan begitu dunia ini begitu menakuti ketakutan, dia sudah menakuti kematian, dia sudah sangat berteman dengan kematian. Sangat dibenci, sangat ditakuti, tapi juga sangat ditemani. Menjadi teman setia. Contoh, kita ketemu teman, kita bilang, oleh matena. Jadi ketika bertemu dengan teman yang sudah lama tidak bertemu, bukannya puji Tuhan, ternyata aku masih hidup. Yang biasanya kita bilang, oleh matena. Berjalan, tersandung batu, kita bilang, oleh matemo. Padahal meniti itu Rusia, saya pemate. Itu hari saya pernah berjalan dengan teman, dia tersandung batu, lalu dia bilang, matemo, bukan disuruh kalau kalian ini pelamunan. Matemo. Tapi itu kematian memang dia sesuatu yang sangat menakutkan, tapi karena begitu menakutkannya, dia juga kadang-kadang menjadi teman setia kita. Tapi ada bagusnya, supaya kita sadar bahwa kita ini pada akhirnya akan mati. Kayak orang tua kita tadi bicara soal jangan bilang berbau tanah. Bahkan mungkin kita perlu mengatakan begini, siapapun kita harus sadar bahwa kita semua ini manusia yang berbau tanah, pasti akan mati. Karena istilah selanjutnya adalah bela tanggung dikatorannya.
kebun tanpa batas. Mau kecil, mau cantik, mau ganteng, mau kurang-kurang dari ganteng cantik, pasti pada akhirnya akan mati. Dan penyebab kematian sangat beraneka ragam. Ada nenek kami di Mesawa meninggalnya main domino. Wow. Ada. Ceki Palang. Selalu. Ceki Palang. Dia begitu gembira, tapi dia tidak pernah ceki Palang karena memang tangannya berhenti di atas. Dia berhenti ketawa, diperiksa ternyata sudah meninggal. Main domino pun bisa membuat orang meninggal dunia. Bisa. Apalah. Bapak Ira tadi malah hampir ceki Palang. Oke. Kematian itu memang sesuatu yang bisa sangat menjadi sesuatu yang aneh bagi kita. Itu yang pertama. Hidup kita, kemah kita sementara. Di dunia ini kita sementara. Karena itu janganlah terlalu berbangga dengan dunia ini, karena kita di dunia ini sementara. Apapun yang kita capai di dunia ini, itu pun sementara. Karena itu saya belajar kadang-kadang untuk dalam segala perkara saya belajar menempatkan diri untuk biasa saja. Karena hidupku hanya sementara. Yang berikut dibongkar. Dibongkar ini artinya jangan bongkar sendiri. Dibongkar bukan orang itu sendiri yang membongkarnya, tapi dia di luar. Dan bagi Paulus ini ada dua yang membongkarnya. Orang luar, kuasa kejahatan, yang sementara dia terus sepanjang pelanannya dibayang-bayang, dia sadar bahwa suatu saat saya akan mati tidak normal dalam tanda kutip. Beda dengan kita, masaki, matua miki, atau akarikan datang mati. Paulus selalu dari dalam pelanannya dia tahu suatu saat saya akan mati dibongkar. Beda diambil bagus-bagus ya, ini dibongkar. Paulus sadar, saya akan dibongkar. Tapi dia siap untuk dibongkar. Karena dia tahu bahwa meskipun kemahnya dibongkar, dia tidak masalah. Allah telah menyiapkan satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ada apa dengan tangan manusia? Tangan manusia itu tidak pernah mengerjakan sesuatu yang sempurna. Sehebat apapun manusia pasti tidak ada pekerjaannya yang sempurna. Tidak ada. Tapi Allah menyiapkan satu tempat yang kekal, yang sempurna, yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Oke. Selama kita hidup di dunia ini, kita ini menderita. Kita hidup di bawah tekanan. Kita mau memakai yang kekal, tapi kita tidak bisa juga meninggalkan yang tidak kekal. Kita mau makan roti surgawi, tapi kita tetap juga butuh makanan di dunia ini. Karena itu, seringkali peperangan kehidupan kita justru terjadi di dalam diri kita sendiri. Antara mengikut dunia dengan panggilannya, atau mengikut panggilan Allah dan harapannya. Tapi kita berperang. Tapi kemudian di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita, diingatkan tetapi Allah lah, dia yang kelima, yang menyiapkan segalanya. Sekarang di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan, kita boleh tetap mengerjakan perkara-perkara dunia dengan cara Kristus tentunya, dan tidak kehilangan kerajaan surgawi. Bisa. Bisa. Berbisnis boleh, tapi berbisnis yang jujur, yang diberkati oleh Tuhan. Memikirkan perkara-perkara politik boleh,
tapi berpolitiklah yang bertanggung jawab dan jujur. Boleh. Sepanjang hidupmu, biarlah kita berperkara bersama dengan Allah, supaya kita tidak menjadi tertekan dan menekan orang lain di dunia ini. Supaya kita tidak dipenuhi dengan pergumulan dan tidak menjadi pergumulan untuk orang lain. Karena seringkali bagi kita tidak bergumul, kita merasa menang, kita jago, hebat, tapi justru orang lainlah yang kita buat bergumul dengan hidup kita. Bisa jadi begitu. Saudara-saudara, supaya kita bisa hidup di dunia ini, sekali lagi saya ingatkan, jangan kita sendiri yang bongkar hidup kita ya. Kita bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan hidup kita dengan baik. Keluarga di sini, mereka merasa terhibur karena mereka telah melakukan yang terbaik bagi orang tua, merawatnya, menemaninya di rumah sakit dalam masa sakit. Dan ini sudah menjadi penghiburan bagi mereka. Karena itu mari kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita nyatakan, perjuangkan kehidupan kita sebisa mungkin, supaya kita sungguh-sungguh menghargai hidup kita. Ada orang pintar bilang begini, orang yang matinya berharga adalah mereka yang tahu menghargai hidup. Tapi kalau orang yang tidak peduli tentang kehidupan, matinya juga dia mati sama dengan semua orang ya, kehilangan nafas, tapi pasti berpindah. Ketika di selama hidupnya dia tidak peduli tentang segala sesuatu tentang kehidupan. Baik, ayat 6 bicara soal tabah. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami masih hidup di kemah ini, kami jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, ternyata hidup ini bagi Paulus adalah sebuah perkara yang membuatnya masih jauh dari Tuhan. Ini sebuah bahasa kerinduan. Bahasa kerinduan. Bahwa yang sangat disukai oleh Paulus adalah pergi dan diam bersama dengan Bapa. Tentu saja kalau kita daftarkan siapa yang mau duluan, atau katakanlah kita daftarkan 1 sampai 100, siapa yang mau di nomor 1 pergi duluan? Ada? Biasanya ini sulit untuk mengatakan itu. Tapi saya percaya seandainya Paulus ada di sini, dia angkat tangan. Bolehkah saya duluan? Dia sangat merindukan itu. Mengapa? Di dunia ini kita bergumul, di dunia ini kita punya banyak musuh, tantangan, dan semua hal. Tapi ketika kita mati di dalam Tuhan, kita akan pergi dan berdiam bersama dengan Bapa. Kita berdiam di dunia ini, rumah kita kadang-kadang tidak pasti. Ada satu daerah, saya tidak ingat daerah mana, yang tidak ada orang yang bisa lama tinggal di rumah. Mengapa? Karena setiap kali mereka bangun rumah, tinggal di rumah itu, kalau ada lagi anggota keluarga yang meninggal, harus tinggalkan rumah itu, keluar dan pergi lagi bikin rumah baru. Karena mereka, saya tidak ingat di daerah mana di Indonesia, tapi ada budaya yang seperti itu. Mereka begitu menakuti kematian, sampai kalau ada anggota keluarga yang meninggal di satu rumah, mereka akan pergi dan cari rumah lain. Di hadapan Tuhan, ketika kita mati di dunia ini, mati di dalam Tuhan, mati menghargai hidup kita, selama hidup kita menghargai kehidupan kita penuh dengan kasih kepada semua orang, maka kita akan sampai di rumah yang dibuat oleh Tuhan. Katanya pernah orang meninggal dunia. Dia di katakanlah penghakiman atau apa,
Dia bawa 2 kilogram emas. Harganya berapa 1 kilogram emas sekarang? Mungkin berbanding lurus dengan 1 M mungkin ya sekarang. 1 kilo emas. Yang 1 juta Pak kan? Desa tahu ya? 1 kilogram emas berapa harganya sekarang? 1 juta 1 gram. Hah? 1 juta 1 gram sekitar 1 miliar setengah. 1 M lebih ya? Itu waktu saya belanja dulu. 1,6. Oke, dia bawa 2 kilogram emas. Petrus tanya, bisakah tinggalkan? Orang tidak bisa masuk surga kalau bawa barang-barang dari dunia. Bilang, oh tidak, di dunia ini paling berharga. Oke, kalau begitu jadilah enak nanti urusanmu sampai di sana. Setelah sampai di sana, disambut oleh Yohanes. Yohanes bilang, kasih tinggal itu bataku. Kaget dia, maksudnya bataku. Coba lihat itu, rumah tempat tinggal itu semua emas. Kok itu bataku? Hal yang paling berharga di dunia kita, kalau emas yang cuma anting-anting apa, berarti mungkin bandingannya cuma pasir di surga. Kesempurnaan, kesenangan, kekayaan, kebahagiaan sempurna di surga. Bagi keluarga, janganlah berduka karena kita akan membawa orang tua kita, nenek kita, dia pergi ke rumah buatan Tuhan, akan tinggal menetap bersama dengan Bapa. Kita mengasihinya, tapi kasih Bapa lebih besar kepadanya. Amin.